Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini telah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudara harapkan nantinya bisa terpenuhi dengan mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia. Dan betul-betul berhasil kelak mencapai cita-cita saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, saya sangat senang karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai tata tertib kehidupan kampus. Artinya bagaimana kita menjalani kehidupan di Universitas Indonesia. Nah, tentunya mengapa kita perlu mengetahui tata tertib ini tentu ada tujuannya. Tujuannya tentu adalah agar warga Universitas Indonesia bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma masyarakat kampus. Juga untuk melindungi hak-hak seluruh warga kampus, sehingga tidak ada yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi. Dan tentunya juga agar terpelihara suasana kampus yang kondusif. Tentunya saudara-saudara sekalian ingin belajar di kampus yang nyaman, tidak ada hal-hal yang membuat kita gusar, yang membuat kita tidak nyaman, kekhawatiran-kekhawatiran yang mengganggu, yang tentunya hal-hal ini nantinya bisa saja menyebabkan kita menjadi tidak fokus untuk belajar di Universitas Indonesia. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan apa sih yang tidak seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Di Universitas Indonesia ini dan juga sebagaimana di kampus-kampus lain, berharap tentunya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Baik itu yang sifatnya adalah pelanggaran di dalam etik ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan akademik. Ini contohnya adalah kita tidak melakukan menyontek, tidak mengambil tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kita harus menghargai hasil karya orang lain sehingga betul-betul suasananya kondusif. Mereka yang menulis juga senang karena tulisannya dibaca orang dan diakui bahwa itu adalah tulisan dari seseorang. Oleh karena itu, ini perlu betul-betul kita camkan. Di dalam suasana akademik ini juga diharapkan kita tidak menyontek, berlaku curang, apalagi saat ini media-media sosial, ya, medsos, ya, alat-alat teknologi bisa membuat kita menjadi lebih mudah melakukan kecurangan. Tetapi tentunya sebagai mahasiswa, bukan siswa lagi loh, sekarang mahasiswa, diharapkan betul-betul bisa menunjukkan karakteristik sebagai mahasiswa, sebagai siswa yang betul-betul berada di pendidikan tinggi, betul-betul ingin belajar, dan menghasilkan hasil dari jerih payahnya sendiri. Ya. Jadi jangan melakukan kecurangan-kecurangan itu bukan hanya tentunya di lingkungan akademik saat ini, tetapi juga kelak nantinya. Karena penelitian juga menunjukkan mereka yang menyontek, mencuri hasil karya orang lain, ternyata ketika bekerja nantinya membuat masalah. Masalahnya apa? Menjadi umpamanya koruptor. Dan tentunya kita tidak ingin lulusan dari Universitas Indonesia ini sudah sekolah, dididik, kemudian menjadi koruptor. Sia-sia rasanya. Oleh karena itu, di dalam pendidikan di Universitas Indonesia ini, kita berusaha betul menanamkan hal tersebut. Kita memiliki nilai-nilai. Yang nilai-nilai ini nanti akan saya utarakan selanjutnya nanti. Jadi kita jangan melakukan kecurangan, karena ini adalah bibit-bibit seseorang kemudian menjadi koruptor. Ya. Dan juga tentunya, jangan kita menggunakan drugs, menggunakan obat, ya, narkoba, karena itu hanya akan menjerumuskan saudara sendiri, saudara menjadi fisik ya tidak oke, ya, dan kemudian juga kalau seandainya itu bisa membuat orang lain, teman saudara juga mengikutinya, itu masalah ada pada saudara. Saudara menjadi sumber masalah, dan ini adalah sia-sia. Kita di dalam pendidikan mendidik seseorang itu untuk sehat jiwa dan raga, kemudian memakai obat-obat terlarang. Itu sangat dilarang, betul-betul dilarang.
Nah, kemudian juga tentunya kita ingin suasana belajar yang nyaman. Tidak terjadi apa yang namanya sexual harassment. Tidak ada seseorang yang mengganggu orang lain. Yang kemudian orang merasa terintimidasi, takut, kemudian merasa tidak percaya diri. Dan juga tidak boleh kita melakukan bullying kepada orang lain, teman-teman kita maupun warga yang ada di Universitas Indonesia. Karena ini akan mengganggu kenyamanan orang-orang yang bekerja, kenyamanan orang-orang yang mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia. Kita perlu betul-betul membangun suasana yang kondusif, membuat kita semua bisa belajar dan bekerja dengan betul-betul fokus, nyaman, sehingga bisa menghasilkan hasil karya yang betul-betul bagus, produktif, dan berkualitas. Selanjutnya saya hendak menyampaikan mengenai 9 nilai Universitas Indonesia yang menjadi identitas kita. Kalau kita berpegangan pada ini, maka insya Allah kita turut mendukung terciptanya suasana belajar dan suasana kerja yang betul-betul nyaman, konstruktif, dan produktif. Apa saja nilai-nilai Universitas Indonesia? Pertama adalah kejujuran. Kita perlu menciptakan baik diri kita maupun membantu orang lain juga untuk menjadi pribadi yang senantiasa jujur, menjaga kredibilitas diri, dan mempertahankan kebenaran. Sangat sulit kita untuk membangun integritas. Ya, kalau suatu saat kita kemudian menghancurkannya, sangat sulit untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, berusaha untuk selalu jujur, mempertahankan kebenaran, dan juga menjadi teladan bagi mereka di sekitar kita. Kita selalu perlu mengingatkan untuk tidak mendukung kegiatan atau perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan kejujuran. Jadi kejujuran itu nomor 1, harus dipegang betul-betul. Ini juga tadi yang kita sebut ya di dalam kejujuran itu, kalau kita umpamanya melakukan kecurangan, menyontek, itu artinya berlaku tidak jujur. Jadi oleh karena itu, jujurlah saudara-saudara. Kalau saja kita kemudian melatih diri kita untuk selalu jujur, insya Allah saudara akan menjadi seseorang yang betul-betul kelak bisa dipercaya. Dan ini akan membangun integritas yang baik mengenai diri saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah nilai keadilan. Saudara perlu menjaga kehormatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bersikap responsif, santun, tidak diskriminatif. Saudara harus perlu berlaku adil untuk sesama, ya, tidak membeda-bedakan. Turut berupaya juga untuk mewujudkan keadilan. Fairness itu menjadi sangat penting. Jadi ada kejujuran dan kemudian juga ada keadilan. Kemudian ada yang namanya keterpercayaan, bersikap amanah dan dapat dipercaya, serta dapat diandalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau kita umpamanya ya di dalam suasana akademik ya ada tugas-tugas, kemudian kita mengandalkan orang lain terus. Kita tidak mengerjakan tugas kita sendiri. Kita tidak membangun kepercayaan orang lain juga terhadap diri kita kalau kita seperti itu ya. Dan kita akhirnya menjadi free rider. Ya, orang menjadi tidak percaya pada kemampuan kita karena saudara tidak memperlihatkan kemampuan saudara sendiri. Nah, oleh karena itu, bersikaplah amanah, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kalau saudara melakukan tugas-tugas dengan baik, ya, dengan hasil usaha sendiri, saudara menjadi seorang yang bisa diandalkan. Ya. Lalu juga menunjukkan komitmen untuk tidak menyalahgunakan informasi, posisi, kedudukan, atau jabatan, serta fasilitas di UI yang telah diamanatkan. Mungkin saja saudara-saudara sekalian ada yang nanti menjadi pengurus BEM, ya, menjadi anggota dari organisasi yang ada di Universitas Indonesia. Nah, hati-hati di dalam menjalankan tugas, tentu juga ada yang namanya kerahasiaan. Kerahasiaan di dalam menjalankan tugas tersebut yang hanya saudara dan orang-orang di dalam organisasi saudara yang mengetahui hal tersebut. Jadi, tunjukkanlah keterpercayaan ada pada diri saudara ya. Jadi tidak membicarakan ini dan itu gitu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Juga harus menjaga nama baik Universitas Indonesia baik di dalam maupun di luar lingkungan UI. Ketika kita menjadi mahasiswa di suatu institusi ya, itu kita tidak bisa melepaskan baju kita dari institusi tersebut.
Ketika saudara mengatakan umpama dari fakultas atau program studi tertentu, ketika orang menanyakan pada saudara, saudara mahasiswa di mana? Pertama yang harus dijawab adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Baru kemudian fakultasnya dan program studinya. Jadi yang paling atas itu UI-nya. Nah, kemanapun saudara pergi, yang akan dibawa itu pertama-tama adalah UI-nya. Jadi ketika kita berperilaku tertentu, hati-hati. Karena image mengenai Universitas Indonesia juga ada pada diri saudara. Jadi jagalah nama itu sehingga keterpercayaan pada diri saudara yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia yang memperoleh pendidikan yang baik itu tetap terjaga. Kemudian ada yang namanya kemartabatan. Kemartabatan ini ditunjukkan dengan kita menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun. Ya. Dan juga ketika kita memberikan layanan, kita selalu berusaha yang terbaik yang kita berikan. Tidak asal-asalan. Ya. Dan kita juga berusaha menciptakan zona atau wilayah kampus juga sebagai zona yang aman. Ya. Jangan kita kemudian melakukan hal-hal yang membuat orang lain terintimidasi karena perilaku kita. Ya. Itu membuat kita itu berkontribusi terhadap ketidaknyamanan kampus kita sendiri. Oleh karena itu perlu betul dijaga. Sehingga betul-betul saudara adalah orang yang bermartabat dan juga menjunjung tinggi martabat Universitas Indonesia. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini ditunjukkan dengan sikap disiplin dalam menuntaskan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Sebetulnya saudara-saudara, ketika kita mengikuti pendidikan, itu kita dilatih untuk itu. Kita mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan homework ya yang diberikan oleh dosen kita, mungkin seperti itu ya. Dan ini kita perlu tunjukkan, kita melakukan tanggung jawab tersebut ya. Secara efektif, kita tidak menunda-nunda waktu ya. Betul-betul amanah di dalam pengerjaan tugas itu dijalani dengan baik. Karena tanggung jawab saudara mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya. Juga melakukan tindakan yang proaktif dan inisiatif yang tinggi sehingga berdampak pada hasil yang berkualitas. Tanggung jawab saudara akan tampak pada hasil kerja saudara. Kalau hasil kerjanya asal-asalan, tidak melakukan sesuatu at your best, itu menunjukkan akan sulit saudara itu dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi jalankanlah tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, hasil kerja yang baik, ya, sehingga kemudian kepercayaan orang pun terhadap saudara akan betul-betul ada, ya, karena telah menunjukkan tanggung jawab yang prima. Juga mengupayakan proses pengembangan diri secara terus-menerus. Jadi kalau kita bertanggung jawab atas diri kita, ya, atas keluarga mungkin, atas kampus kita harus berusaha sebaik-baiknya. Kalau kita tahu, oh ada hal yang perlu diperbaiki dari diri kita. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah berusaha memperbaiki hal yang kita belum maksimal. Hal yang mungkin merupakan kekurangan kita. Nah, kalau kita bertanggung jawab, kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, ini yang kita sebut sebagai tanggung jawab, nilai tanggung jawab yang ada pada nilai Universitas Indonesia. Kemudian kebersamaan. Di dalam kebersamaan kita harus ingat bahwa kita adalah warga, kita adalah orang Indonesia, ya. Jadi kita perlu memegang teguh identitas sebagai bangsa dan memprioritaskan kemanfaatan bagi Indonesia. Dengan apa? Dengan didasari sikap peduli terhadap kepentingan masyarakat. Jangan egosentris, hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan bangsanya. Oleh karena itu, di dalam kegiatan pembelajaran ini, saudara juga diharapkan bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian menyumbangkan hasil pemikiran untuk mungkin memberikan usulan untuk pemecahan suatu masalah. Ya, itu menunjukkan kepedulian saudara terhadap hal yang terjadi di sekitar kita dan juga menunjukkan bahwa saudara tidak hanya memikirkan diri sendiri. Itu penting untuk kita sebagai bangsa, ya. Menjunjung tinggi toleransi terhadap kebinekaan atau keberagaman suku bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya. Jadi kalau kita melihat ada berbagai suku, ada berbagai agama, itu adalah kekayaan yang luar biasa, di mana saudara bisa mengetahui lebih banyak variasi dari bangsa Indonesia ini, ya. Jadi itu adalah
Hal yang perlu kita hormati, hanya dengan toleransi yang baik, saudara bisa memahami itu semua. Saudara bisa melihatnya sebagai keragaman dan kekayaan dari bangsa kita. Juga tentunya perlu bekerja sama ya dan berkolaborasi untuk membangun sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu hanya sendiri. Hasil yang baik biasanya lahir dari sinergi yang begitu baik dari berbagai ragam isi kepala, berbagai ragam budaya, ya itu akan memperkaya hasil dari karya kita juga. Dan di dalam kita mengerjakan sesuatu, kita juga tidak boleh di Universitas Indonesia hanya melihat bahwa program studi kita yang terbaik, bahwa fakultas kita yang terbaik. It's a no-no untuk itu. Jangan, ya. Kita perlu melihat, wow, kita punya teman di fakultas yang lain, ya. Kita bisa belajar dari teman kita tersebut dan dia pun bisa belajar dengan kita. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi dengan kita saling belajar, kita sama-sama bisa menyumbang atau berkontribusi terhadap pemahaman orang lain. Dan saudara-saudara sekalian akan masuk di dalam kurikulum yang sudah didesain sedemikian rupa. Merdeka belajar. Nah, di sini nanti saudara memiliki fleksibilitas ya dan ruang-ruang untuk saudara mempelajari banyak pengetahuan dari program studi lain, fakultas lain, bahkan universitas lain. Oleh karena itu, ingat selalu, saudara tidak sendiri dan saudara perlu meluaskan diri ya dengan juga namanya diri ini kita extend ya supaya kita juga bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, dan kemudian bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai energi yang lebih besar ketika memecahkan masalah. Ya. Saling mendukung pencapaian hasil ini tentunya disertai dengan kepekaan ya terhadap kebutuhan orang lain. Jadi ketika kita berkomunikasi, tentunya kita tidak bisa langsung berharap orang mengerti apa yang kita sampaikan. Karena mungkin kita perlu menanyakan lebih jauh, kita perlu berempati, peduli dahulu, mendengarkan dengan lebih baik dahulu, sehingga kita betul-betul kemudian bisa bekerja sama. Ya. Sampai kita memahami orang lain, akan sulit kita untuk bekerja sama. Nah, untuk sampai ke situ tentu kita perlu keterbukaan. Ya. Kita perlu punya kesediaan untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan menerima masukan dan pendapat orang lain dengan kerendahan hati. Ya. Jangan kita dengarkan orang lain, tapi kita sudah pasang ancang-ancang bahwa kita nanti akan nembak dia nih dengan pengetahuan kita, gitu ya. Bukan itu. Atau kita dengar, tapi sebenarnya kita look down. Kita merasa kita lebih pintar. Nah, itu sia-sia. Itu namanya bukan keterbukaan dalam arti yang sebenarnya. Kemudian kita perlu memberikan informasi dengan benar secara terbuka. Harus tulus ketika kita memberikan informasi. Jujur ya, kemudian tulus. Tidak ada maksud-maksud di belakangnya. Sehingga betul-betul informasi yang kita berikan tersebut adalah informasi yang benar. Ya, bukan dengan maksud-maksud tertentu. Informasi yang kita berikan adalah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, kita sering mendengarkan kebebasan akademik ada di universitas. Memang kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat yang bertanggung jawab. Harus bisa dipertanggungjawabkan ya di lingkungan UI ini. Jangan katanya tapi tidak tahu sumber yang sebenarnya. Itu harus perlu kita latih ya supaya apapun yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Juga kita perlu menunjukkan rasa ingin tahu, memberikan ide yang kreatif untuk mendorong temuan-temuan, inovasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan ya. Jadi di sini kita bisa berdiskusi. Sebetulnya pendidikan tinggi atau universitas ini sebenarnya adalah bentuk kecil dari masyarakat yang sebenarnya. Di sini saudara bebas mengemukakan pendapat ya dan tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai materi belajar ya apa yang disampaikan itu. Juga memberikan inspirasi untuk menghasilkan pembaruan, baik lewat tulisan, ucapan, maupun tindakan. Tetapi ingat, penyampaiannya itu tentu perlu dengan keterbukaan, ada kepedulian, dan juga tentunya dengan kehati-hatian, ya, dengan kerendahan hati ketika kita menyampaikan sesuatu itu. Juga
Tentunya perlu kita ini comply ya terhadap peraturan, patuh pada peraturan, tahu bagaimana memahami dan menunaikan tugas dengan cara-cara yang betul-betul sesuai aturan. Nah, di dalam lingkungan akademik ya, di dalam pembelajaran pun kita biasanya diberikan ya satuan acara pengajaran, kemudian diberitahukan ujiannya, tugasnya seperti apa ya. Lalu juga bagaimana kita bisa memperoleh nilai-nilai tertentu. Nah, semua itu sudah ada aturannya, sudah ada penjelasannya ya. Juga misalnya berapa persen ketidakhadiran yang bisa diterima itu juga ada di situ. Jadi lihatlah aturan tersebut. Jangan ketika sudah terjadi sesuatu, baru kita katakan kita tidak tahu aturannya, bahwa aturan itu pernah ada. Oleh karena itu, begitu kita memasuki suatu lingkungan, kita harus tahu dahulu peraturan di situ seperti apa. Ini akan membantu kita di dalam menyesuaikan diri dan kemudian melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan tuntutannya dan kaidah-kaidah yang ada pada lingkungan tersebut. Kita perlu melakukan tindakan tentunya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan UI. Jadi ini kita perlu perhatikan. Nah, kita bisa lihat tadi, kita ingin belajar pada suatu situasi yang nyaman, yang kondusif, yang kita nyaman juga berekspresi. Nah, peraturan-peraturan yang ada itu sebetulnya disusun supaya saudara-saudara bisa memperoleh lingkungan yang demikian. Tidak ada drugs, tidak ada sexual harassment, tidak ada kecurangan. Nah, ini hal-hal yang jangan kita lakukan ya. Dan juga tentunya untuk sampai ke situ, kalau kita betul-betul mentaati, mengikuti nilai-nilai Universitas Indonesia, sebetulnya yang masalah-masalah yang tadi itu tidak akan saudara lakukan. Kalau saudara betul-betul mengikuti panduan dari nilai-nilai Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya hendak menyimpulkan ya, dengan kita bersikap terbuka, peduli dengan keselamatan diri, orang lain dan lingkungan, maka perilaku yang kita tunjukkan akan beretika, konstruktif dan produktif. Ini menjadi zona aman untuk kita belajar, bekerja, berkreasi. Tentunya di dalam menciptakan lingkungan ini kita juga harus memperhatikan bagaimana lingkungan fisik itu juga perlu kita jaga. Ya. Kita tidak merusak lingkungan yang ada. Nah, itu biasanya kalau kita mengikuti aturan ada itu tertera. Kita tidak misalnya membuang sampah sembarangan, ya, dan kita perlu betul-betul menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan di sekitar kita. Dan ini akan berkontribusi untuk seluruh mahasiswa maupun siapapun yang bekerja di Universitas Indonesia. Nah, itu yang saya hendak sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian betul-betul menikmati lingkungan yang nyaman, juga asri untuk saudara-saudara sekalian belajar, sehingga bisa menghasilkan hasil karya yang betul-betul extraordinary, ya, betul-betul bagus, berkualitas, dan betul-betul menggambarkan bahwa saudara adalah mahasiswa-mahasiswa kebanggaan Universitas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.